Halo semuanya, kembali lagi bareng aku Mutia Putri Maharani Karim di Pokaraya, podcast ceria bersama Raya. Nah, kali ini aku ditemenin sama Kak Zufri sebagai Ketua Umum Forum Genre Provinsi Lampung. Kak Zufri bisa diperkenalkan? Oke, boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Zufri. Kalau lengkapnya itu Muhammad Zufri Al-Arif, biasa dipanggil Zufri, gitu ya. Dan tahun ini aku diamanahkan sebagai Ketua Umum Forum Genre Provinsi Lampung. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya udah ada Kak Zufri nih ya, terus udah ada genre, biasanya kita tuh mau bahas apa sih Kak? Biasanya kita mau bahas, kita tuh bakal ngebahas mengenai keluarga berencana. Biasanya orang-orang mikir kayak gitu kayak. Nah, tapi ini nih Kak, menariknya di podcast kita kali ini kita bakal ngebahas hal yang krusial, yang penting dan pasti dibahas juga sama genre, forum genre kan. Di sini kita bakal ngebahas mengenai sudahkah kita benar-benar merdeka dari kekerasan seksual. Nah, sebelum kita bahas mengenai kekerasan seksual dan forum genre gitu kan, aku mau nanya pendapat pribadi Kakak tentang topik yang sensitif lagi krusial itu gimana? Oke, kalau misalkan kita berbicara tentang kekerasan seksual, pasti banyak orang yang kira kayak, wah seru banget sih ya kekerasan, kemudian ditambah lagi seksual gitu kan. Tapi kalau misalkan di genre sendiri, mungkin anak-anak genre sudah familiar dengan kata-kata kekerasan seksual saat ini gitu kan. Kemudian akhir-akhir ini juga tuh banyak sekali pemberitaan yang berkaitan tentang kekerasan seksual gitu kan. Jadi kita mau nggak mau sebagai orang awam pun kita tidak boleh tutup telinga, tutup mata terkait kekerasan seksual. Kalau misalkan anak-anak genre sendiri sudah tidak asing dengan kata-kata ini, kekerasan seksual. Cuman kalau misalkan orang-orang awam mungkin masih kayak, wah serem banget nih kekerasan seksual gitu kan. Apalagi akhir-akhir ini di media sosial, media cetak atau berita-berita tuh banyak sekali memberitakan tentang kekerasan seksual. Jadi mau nggak mau kita sebagai orang awam pun harus benar-benar tidak boleh tutup telinga, tidak boleh tutup mata terkait kekerasan seksual ini. Kita harus belajar apa sih kekerasan seksual itu, kemudian penyebab faktor kekerasan seksual ini apa, kemudian cara kita membentengi diri agar terhindar dari kekerasan seksual itu apa, seperti itu sih. Oh, berarti kalau dari sudut pandang Kakak sendiri hal-hal yang itu tuh memang sangat krusial ya Kak. Ada banyak variabel yang harus kita lihat gitu Kak ya. Kalau kita ngomongin variabel kekerasan seksual, kita nggak bisa dong Kak lepas dari namanya gender gitu ya, baik perempuan maupun laki-laki. Menurut Kakak sendiri berdasarkan data dan berdasarkan kinerja Kakak selama berada di forum genre, itu di Bandar Lampung sendiri Kak ya, maraknya kasus ini melibatkan perempuan sebagai korban atau laki-laki atau sama saja? Oke, kalau misalkan kita bertanya terkait angka ataupun kira-kira kekerasan seksual ini banyak menimpa pada perempuan atau laki-laki. Pasti kalau misalkan dari angka itu banyak banget kekerasan seksual terjadi pada perempuan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga laki-laki juga bisa mendapatkan kekerasan seksual ini. Jadi kalau misalkan ditanya terkait skala, pasti lebih banyak kekerasan seksual ini terjadi pada perempuan. Tapi laki-laki juga bisa merasakan kekerasan seksual ataupun menjadi korban dari kekerasan seksual ini gitu. Nah, biasanya teman-teman di rumah mungkin ini paling greget nih kayak kalau misalnya kalau ngomongin perempuan berarti perempuannya nih yang mancing gitu kan. Itu sedih banget ya Kak ya. Tapi kalau laki-lakinya elonya yang baperan. Nah, itu gimana sih Kak? Ada nggak hal-hal yang menurut Kakak harus di-highlight sama teman-teman di rumah terkait hal ini? Sebenarnya kalau misalkan kekerasan seksual ya kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Balik lagi kita gimana caranya kita bisa mengontrol diri kita, entah itu si laki-laki atau si perempuan. Mungkin si perempuan bisa meminimalisir dengan tidak berpakaian yang senonoh, atau mungkin yang laki-laki ini bisa menahan deh nafsu mereka seperti itu. Jadi ya balik lagi ke orangnya masing-masing seperti itu. Gimana caranya kita bisa mengkontrol diri kita biar kita tidak melakukan itu, biar kita tidak menjadi korban. Oke, jadi ini tentang bagaimana kita menempatkan diri, tapi tentang bagaimana kita mengedukasi diri kita juga ya Kak ya. Nah, itu terkait mengenai yang stigma terhadap kekerasan seksual ini. Kalau dari Kakak nih Kak, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang teman, Kakak pernah nggak sih Kak dengar curhatan dari teman laki-laki Kakak yang katanya memang jarang kalau di Lampung, kalau di provinsi Lampung jarang terkena kekerasan seksual, tapi memang ada nggak Pak?
contoh kasusnya? Kalau dari aku pribadi, dari teman ya, itu pun pasti ada gitu. Cuman di sini mungkin aku nggak bisa nyempil gitu ya. Cuman kalau misalkan ada, pasti ada seperti itu. Teman-teman dekat mungkin ataupun kerabat dekat pasti ada. Nah, mungkin biasanya kita atau kakak sendiri pasti kan dijadiin tempat curhatan ya, Iya. karena oh dia bisa nih aku ajak curhat karena dia anak genre, iya kan, benar kan. Nah, tapi ada nggak sih kak, ketika kakak menanggapi dia, udah berusaha sekuat mungkin untuk menjadi teman lah buat korban ini, baik perempuan maupun laki-laki, lingkungan yang tidak mendukung, kayak pola pikir kamu tuh salah gitu, kenapa kamu harus curhat sama dia? Ada nggak Kak, hal-hal kayak gitu yang justru lingkungannya? Pasti ada sih itu kan, pasti ada kadang lingkungan yang kayak alah pasti itu mah salah kamu gitu kan, Iya. kamu yang kayak gini pasti kayak ya wajar aja kalau misalkan si ayah ngainin kamu gitu kan, karena emang dari kamunya pribadi gitu, itu sebenarnya salah ya, nggak boleh gitu kan. Kita sebagai misalkan orang dekat atau berlingkungan, kita benar-benar harus merangkul si korban ataupun mengedukasi pada si pelaku agar tidak melakukan hal seperti itu gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi yang diedukasi itu bukan hanya korban Tapi pelakunya juga, pelakunya ya juga. benar. Jadi biar apa ya, ibaratnya itu mencegah biar pelaku ini tidak melakukan hal seperti itu gitu kan. Karena pelaku ini kadang muncul malah dari orang-orang terdekat kita seperti itu. Nah, itu dia Kak. Ya. Sangat disayangkan ya ampun, ini sedih banget kalau aku boleh ngomong mention ini. Aku kemarin baca kalau misalnya ada ayah yang melakukan tindakan kekerasan seksual sama anaknya yang itu kok bisa gitu ya, kok bisa yang harusnya dijaga, yang harusnya dicintai melakukan hal itu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang mengedukasi, memang itu tadi kurangnya edukasi gitu kan, kurangnya edukasi. Kemudian kalau misalkan di genre itu ada 8 fungsi keluarga, mungkin kurangnya pemahaman tentang keagamaan, mungkin dari revolusi juga itu menjadi salah satu faktor gitu kan, yang sebenarnya 8 fungsi keluarga itu bisa memberikan hal-hal yang positif, malah karena kurangnya pemahaman terkait 8 fungsi keluarga ini, malah orang terdekat kita yang melakukan gitu. Bukannya keluarga menjadi tempat ternyaman, malah keluarga ini menjadi ancaman seperti itu karena kurangnya pemahaman terkait 8 fungsi keluarga itu. Nah, ini ada fun fact-nya nih teman-teman. Tadi kan di awal udah kita omongin kalau misalnya kalau ngomongin genre itu kenapa top of mind-nya selalu keluarga berencana. Padahal ini yang 8 fungsi keluarga itu juga ternyata memang ada hubungan eratnya sama kekerasan seksual di lingkup privat ya, kayak di lingkup keluarganya. Inilah kenapa dari genre juga itu memang kemana-mana, kayak bukan hanya ke keluarga berencana aja. Umum banget. Pembahasannya itu benar-benar seluas itu gitu kan, kita mencakup keluarga, remaja sampai dengan kita se-aware itu gitu kan dengan isu-isu permasalahan yang ada. Nah, balik lagi ke topik kita sebelumnya mengenai yang lingkup pertemanan, mengenai korban pelaku, itu kan berarti tidak bisa terlepaskan dari psikologis gitu kan ya. Bagaimana sih Kak kondisi psikologis korban yang pernah berinteraksi atau yang pernah Kakak riset? Nah itu, kalau misalkan dari yang pernah aku lihat gitu ya, itu benar-benar psikologi dari korban itu benar-benar terganggu gitu ya, terganggu kayak misalkan mereka lebih ke depresi, kemudian mereka merasa trust issue gitu kan, kayak nggak percaya sama orang lagi gitu kan, karena emang mereka kayak takut kira-kira orang ini baik nggak ya gitu kan, kira-kira orang ini benar-benar ini nggak ya gitu kan, itu jadi trust issue sendiri untuk si korban. Jadi kondisi psikologisnya memang sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat sedih kan? Iya, sangat-sangat miris dan sangat-sangat terganggu banget psikologinya kan, karena ya tadi itu bahwasanya korban-korban kekerasan seksual ini pasti bakal lebih merasakan trauma, depresi itu kan, bahkan mereka bisa trust issue dengan orang lain gitu kan, karena kayak pasti mereka mikir kira-kira orang ini baik nggak ya sama aku ya, kira-kira kayak sama nggak ya sama yang kemarin gitu kan, itu jadi trust issue sendiri untuk si korban gitu kan. Bahkan ada juga gara-gara depresi, gara-gara trauma itu bisa berakibat ke pola makan, kemudian pola tidur gitu kan, karena berpengaruh banget loh gitu kan, sampai bahkan ada yang lebih parahnya lagi bunuh diri gitu kan, karena faktor depresi dan trauma seperti itu. Jadi sangat bahaya banget yang namanya kekerasan seksual ini gitu kan. Jadi bukan hanya, jadi kalau misalnya kita ngomongin psikologisnya doang, pasti bakal kelihatan dari fisiologisnya ya, dari dia nggak mau makan, dari hal seperti itu. Dan sangat disayangkan ketika korban menunjukkan perilaku sedemikian rupa, teman-teman
di sekitar lingkungan sekitar dan bahkan keluarga terdekat pun masih tidak memiliki tidak memiliki rasa kekeluargaan atau ingin memeluk gitu Kak ya. Angka kekerasan seksual itu di Provinsi Lampung tinggi banget gitu kan, bisa sampai 58,9% sendiri gitu kan. Dan fun fact-nya lagi bahwasanya Kota Bandar Lampung merupakan daerah penyumbang kekerasan seksual terbanyak di Provinsi Lampung. Kemudian disusul ada lagi Kabupaten Lampung Selatan dan juga Lampung Tengah gitu kan. Dan dari angka ini sebenarnya ada poin positif, ada poin negatifnya juga gitu kan. Poin negatifnya itu berarti kayak wah ternyata angka kekerasan seksual di Provinsi Lampung tinggi banget nih, kayak mengkhawatirkan banget ternyata ya. Dan mau nggak mau kita sebagai remaja harus gimana caranya kita bisa menekan gitu kan angka kekerasan seksual ini. Kemudian poin positifnya ada juga, apa itu berarti kan secara tidak langsung masyarakat sudah mulai berani ya kan, berani untuk melaporkan gitu kan, berani untuk melaporkan, kemudian berani untuk speak up. Dan ini juga sebagai bukti bahwasanya pemerintah juga udah berhasil mengedukasi orang-orang untuk ayo melapor, bahwasanya pelapor ini bakal dilindungi oleh kita seperti itu. Nah, dari data yang tadi sudah Kakak jelaskan, terus pembicaraan kita sebelumnya, teman-teman kita bakal langsung bahas ke forum genrenya gitu kan. Nah, ada nggak sih Kak program kerja atau kegiatan dari forum genre itu sendiri untuk menekan kasus kekerasan seksual ini dalam hal apa? Kalau misalkan untuk program kerja, sebenarnya banyak banget ya program kerja dari khususnya dari Forum Genre Indonesia Provinsi Lampung. Kita kemarin ada Gemar, Genre Merangkul. Nah, Genre Merangkul ini sebenarnya berfokus kepada anak-anak inklusi. Jadi kita berkunjung ke suatu tempat yang memang di situ ada anak-anak yang istimewa. Di situ kita memberikan edukasi karena kekerasan seksual ini ternyata teman-teman tidak hanya menimpa kepada orang normal saja, laki-laki ataupun perempuan, tapi juga lebih parahnya lagi kekerasan seksual telah merambah ke dunia inklusi. Anak-anak disabilitas menjadi korban kekerasan seksual gitu kan. Jadi Gemar ini salah satu program kerja dari Genre Lampung. Kita memberikan edukasi kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk gimana caranya bisa membentengi diri agar terhindar dari kekerasan seksual gitu. Kemudian kita juga ada namanya program Duta Genre. Oh, ya kan? Ini dia nih, Ya kan? teman-teman pasti Jadi, penasaran banget ya, kan? Duta Genre ini bisa dibilang sebagai role model percontohan untuk remaja-remaja sebaya. Nah, tugas dari Duta Genre ini yaitu perpanjangan tangan dari Forum Genre dan juga dari BKKBN. Jadi untuk Duta Genre ini banyak banget program kerjanya, dari misalkan mereka melakukan sosialisasi, kemudian penyuluhan terkait kekerasan seksual. Dan Duta Genre Provinsi Lampung ini tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Jadi benar-benar kita sebagai Forum Genre yang mungkin nggak bisa langsung terjun ke kabupaten-kabupaten, kita ada Duta Genre gitu kan. Duta Genre ini mensosialisasikan terkait kekerasan seksual dan juga isu-isu kenakalan remaja lainnya seperti itu. Itu sih beberapa program kerja dari Forum Genre Provinsi Lampung terkait kekerasan seksual ini. Nah, jadi kalau misalnya bisa aku rangkum sedikit lebih padat, kayak Forum Genre ini seperti meraih hal-hal yang tidak teraih ya, dengan orang-orang yang memang jadi perwakilannya gitu ya. Jadi bukan hanya mensosialisasikan mengenai kekerasan seksual, keluarga berencana dan hal-hal di antaranya, tapi juga memberdayakan remaja gitu. Oke, keren. Nah, tadi kita udah ngomongin masalah hal-hal yang dilakukan sama Forum Genre Lampung. Habis itu juga kita udah ngomongin masalah kondisi psikologis dan hal-hal yang diantaranya itu kan. Tadi juga udah kita omongin mengenai stigma negatif nih ke korban nih. Ini ada sebenarnya pertanyaannya lebih personal. Ada nggak sih stigma negatif ke Forum Genre dan Duta Genre-nya? Ada nggak Kak? Oke, stigma negatif berkaitan dengan ini ya? Program kerja gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya stigma negatif pasti ada ya. Kayak kenapa sih kok kalian ngebahas terkait hal-hal kayak gini gitu kan? Kan pasti orang-orang mikirnya seksualitas itu kayak intim banget gitu ya, kayak kenapa kalian nggak ngebahas yang bener tabu banget. Namanya seksualitas itu pasti untuk orang-orang awam itu tabu banget gitu kan. Jadi itu menjadi kayak stigma negatif dari masyarakat ya. Kenapa sih kalian kok ngebahas kayak gini? Ini kan kayak malu gitu kan. Saya kan malu kalau misalkan dibahas ini itunya gitu kan. Gitu kan. Nah, jadi itu jadi salah satu tantangan juga ya. Yeah. Nah, kalau misalnya ini kan dari cerita-cerita teman-teman yang lain ya. Kalau dari Kakak sendiri ada nggak sih Kak pertanyaan dari masyarakat atau misalnya julitan lah ya dari masyarakat mengenai Kakak yang juga menjadi ketua Forum Genre dan pasti juga pernah jadi Duta Genre, ada nggak Kak?
Kalau misalkan dari aku pribadi ya, untuk sejauh ini mungkin nggak ada ya. Kalau misalkan dari aku pribadi, tapi mungkin kalau misalkan dari teman-teman lain, dari teman duta khususnya mungkin ada banyak mungkin ya. Mungkin kalau misalkan nggak ada gitu ya, pasti ada. Pasti ada Kak ya. Nah, kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin yang pelaporan itu Kak ya. Kakak pernah nggak sih Kak dengar cerita, karena ini bukan pertanyaan titipan sih, tapi nggak satu dua dong kita baca di Twitter lah ya, lebih tepatnya di Twitter. Di X kan? Maaf ya Elon Musk. Di X kalau misalnya curhatan dia mau melapor, tapi yang ngelakuin punya jabatan. Iya. Nah itu, ini bukan kita bertanya mengenai kasusnya, karena pasti aku percaya bakal ada orang yang lebih berwenang mengenai hal itu. Tapi ada nggak sih Kak, kita sebagai teman sebaya yang bisa kita lakukan nih buat teman-teman yang memang tidak berdaya dalam segi apapun untuk melapor, itu gimana Kak? Apa hal yang bisa kita lakukan? Yang pertama kita memberikan motivasi dulu ya, motivasi psikologi lah untuk si korban ini, biar mereka juga kayak, oh berarti ada nih yang care sama saya, ada yang peduli sama saya, ada yang merangkul saya gitu kan. Jadi di situ kita kuatkan si korban, kemudian ayo kamu mau nggak aku ajak ke ini gitu kan untuk melaporkan hal-hal seperti ini, karena teman-teman banyak banget kejadian-kejadian kayak kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang yang ternama, misalkan artis gitu kan. Buktinya artis pun bisa loh ya masuk penjara gitu kan. Ya, dengan syarat ada bukti-bukti yang benar-benar kuat untuk menguatkan laporan tersebut gitu kan. Kalau misalkan kita benar-benar ada bukti yang kuat, ya pasti semuanya bisa gitu loh. Pasti kan kalau misalkan melapor dan nggak bisa, berarti kan di situ buktinya nggak kuat, atau mungkin ada hal-hal yang ini nggak bisa mendukung seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen melapor, benar-benar kita cari bukti yang kuat dulu, atau kita bisa deh cari apa ya, kawan atau teman gitu yang bisa membantu kita untuk memperkuat argumen kita seperti itu gitu. Jadi sekali lagi jangan pernah takut untuk melapor, karena di sini kita ada namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu secare itu sama kita, khususnya sama anak, sama perempuan seperti itu. Atau mungkin kita bisa melapor juga ke polisi, itu bisa banget gitu kan teman-teman. Jadi jangan takut untuk melapor gitu kan. Itu seenggaknya coba dulu deh gitu. Coba dulu ya, karena coba. kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu titik perjuangan kita tuh bisa sampai mana, dan bakal terpendam di kita, yang pada akhirnya psikologi juga kita yang terganggu seperti itu kan. Jadi kalau bisa aku simpulkan, hal utama yang kita lakukan sebagai orang terdekat, sebagai teman sebaya adalah mendengarkan dan memeluk dia. Dan sayangnya, aduh ini juga sedih banget nih Kak, ada beberapa keluarga yang memandang jijik, memandang jijik teman-teman kita yang menjadi korban Kak. Nah itu ada nggak sih Kak hal kata-kata Kakak buat mereka kayak gitu? Nah itu sebenarnya miris banget ya, bahkan itu kan keluarga kita gitu kan. Kita sebagai keluarga yang seharusnya merangkul, seharusnya benar-benar menjadi keluarga tempat yang aman, malah mereka yang benar-benar kayak ngejudge kita kayak, lu bukan ini gue deh gitu kan, karena apa yang lu lakuin gitu kan. Sebenarnya jangan banget gitu kan. Itulah pentingnya 8 fungsi keluarga gitu kan, karena keluarga ini memiliki fungsi yang sangat-sangat krusial banget ya. Misalkan keluarga ini kan sebagai pelindung gitu kan, kemudian keluarga ini sebagai tempat curhat ibaratnya kan. Jadi kita sebagai keluarga jangan sampai ada berbuat seperti itu gitu kan, sampai kayak kita ngucilin keluarga kita sendiri itu kan itu. Nah itu perlu teman-teman highlight bahwasanya kita sebagai keluarga juga harus benar-benar jadi 8 fungsi keluarga. Yang terakhir nih Kak, dari aku pribadi, dari teman-teman di rumah, dan bahkan dari orang-orang di sekitar kita, kalau kita ngomongin forum genre itu berarti kerjaannya adalah lomba gitu kan. Terus yang bisa kesana itu cuma anak-anak yang tergabung dengan organisasinya. Sedangkan ada, kalau dilihat dari luar atau bahkan memang kenyataannya, memang teman-teman genre, forum genre itu memang pengennya kita jadi tempat curhat gitu kan. Itu bisa nggak sih Kak, teman-teman di rumah mengkontak forum genre buat curhat, itu gimana Kak caranya? Sebenarnya kalau misalkan curhat itu tidak hanya ke forum genre aja. Sebenarnya kita ini ada dibilang anak-anak mungkin ya, anak-anak dari genre itu sebenarnya ada PIR namanya. Nah PIR ini tersebar banyak banget di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, bahkan di masyarakat itu ada namanya PIK gitu kan, PIR atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi teman-teman
Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen konseling, teman-teman pengen cerita yang mungkin nggak bisa langsung ke forum genre, teman-teman bisa melalui Pick R. Misalkan teman ada yang dari Universitas Lampung. Ya. Nah, Unila itu ada namanya Pick R Raya. Jadi teman-teman boleh deh kepoin Instagramnya Pick R Raya di sini dan boleh tuh biasanya Pick R itu ada program kerja misalkan konseling gitu kan, itu teman-teman bisa melalui itu gitu kan. Kalau misalkan pengen lebih ini lagi ya boleh masuk ke forum genre, bisa DM Instagram di forum genre itu, nanti kita bakal arahin ke konselor sebaya yang memang mumpuni gitu kan, karena untuk konselor ya khususnya konselor itu tidak bisa sembarang orang, sebenarnya tidak bisa sembarang orang bisa melakukan konselor. Mungkin kalau misalkan curhat tipis mungkin bisa ya, cuma kalau misalkan udah terlalu mendalam itu kita akan arahkan ke yang lebih berkompeten di situ, yaitu konselor sebaya seperti itu. Nah ini dia bukti teman-teman bisa banget mencari edukasi, abis itu komunikasi dan nyari-nyari informasi di forum genre gitu kayak, karena memang sudah ada perwakilannya, sudah ada organisasinya, dan yang paling penting profesional di bidangnya gitu kan. Nah kalimat terakhir nih Kak buat teman-teman yang lagi berusaha untuk menyuarakan dan mensosialisasikan kekerasan seksual maupun teman-teman yang pernah menjadi korbannya. Oke. Untuk teman-teman yang mengalami kekerasan seksual, tetap semangat, ingat kalian tidak sendiri, kalian masih ada orang-orang terdekat yang benar-benar care, yang benar-benar aware sama kalian gitu kan. Di sini khususnya ya remaja-remaja forum genre itu ada hadir untuk benar-benar merangkul semua remaja gitu kan. Dan untuk teman-teman semuanya, khususnya teman-teman genre atau remaja-remaja lain, ayo kita suarakan terkait kekerasan seksual ini agar apa? Agar benar-benar angka kekerasan seksual yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung ini bisa turun gitu kan, karena hal-hal kecil yang kita lakukan secara berulang-ulang itu bakal bisa menjadi dampak yang sangat besar gitu teman-teman. Dan kita bisa menyuarakan tentang kekerasan seksual ini tidak hanya melalui mulut ke mulut, bisa juga kita gunakan gadget kita kita untuk benar-benar mengedukasi, untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada orang lain gitu kan. Itu bisa banget. Jadi ayo kita manfaatkan teknologi sebaik mungkin. Nah itu dia cerita-cerita singkat kita. Sebenarnya ini banyak banget teman-teman. Kalau kita udah bahas forum genre, kita udah bahas duta genre, kita udah bahas komunitas ini tuh bakal banyak banget hal-hal yang bisa kita cari tahu. Tapi sayangnya karena keterbatasan waktu kita sampai di sini. Terima kasih buat kakak atas waktunya. Kalau misalnya nih teman-teman ada yang mau info-info lebih lanjut, bisa kayak kata Kak Zufri tadi, bisa hubungi Pick R, bisa langsung ke forum genre-nya juga Kak ya. Nah, sebelum aku mengakhiri sesi kita kali ini Kak, boleh dong Kak kita minum dulu? Boleh. Punya apa? Lain tea. Kalau aku punya kalau nggak salah kopi susu gula aren. Di sini teman-teman bisa banget ngopi-ngopi kayak kita sambil ngobrol-ngobrol seputar hal-hal inspiratif maupun hal-hal krusial itu di Digis teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya Kak, dan juga terima kasih buat teman-teman udah nunggu episode Pokaraya kali ini, udah nonton episode kita kali ini, dan sampai jumpa semuanya.